Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 27 Oktober tahun 2023. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 7, ayat 18 sampai 25a. Saudara-saudara, aku tahu tiada sesuatu yang baik dalam diriku sebagai manusia. Sebab kehendak memang ada dalam diriku, tetapi berbuat baik tidak ada. Sebab bukan yang baik seperti yang kukehendaki, yang kuperbuat, melainkan yang jahat yang tidak kukehendaki. Jadi, jika aku berbuat yang tidak kukehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, melainkan dosa yang diam dalam diriku. Jadi dalam diriku, kudapati hukum berikut. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, malah yang jahatlah yang ada padaku. Sebab dalam batinku, aku memang suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kepekaan akan kehadiran Allah. Saat kita mendengarkan perakiraan cuaca, hal ini memberitahukan kepada kita apa yang akan terjadi beberapa saat ke depan. Prediksi dapat bervariasi tergantung pada kondisi iklim, tetapi umumnya akurat. Yesus dalam bacaan Injil hari ini menghabiskan banyak waktu berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Dia mengundang kita untuk melihat lebih dalam dari sekedar melihat peristiwa. Tidaklah cukup pandai jika kita hanya mampu membaca tanda-tanda cuaca. Kita harus bisa membaca tanda-tanda zaman. Hal yang diajarkan perikop ini kepada kita adalah kewajiban memperhatikan tanda-tanda zaman. Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus mengabaikan tugas ini. Mereka menutup mata terhadap peristiwa yang terjadi pada zaman mereka sendiri. Mereka menolak untuk melihat bahwa nubuat sedang digenapi di sekitar mereka yang terikat dengan kedatangan Mesias, dan bahwa Mesias sendiri pasti ada di tengah-tengah mereka. Mujizat Kristus luar biasa. Tetapi tetap saja mata orang Yahudi dibutakan. Mereka masih dengan keras kepala menolak untuk percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, pandangan sekilas ke langit atau hembusan angin dan kita bisa menebak seperti apa cuacanya nanti. Jadi, Yesus bertanya kepada orang banyak, mengapa mereka tidak cukup peka untuk melihat apa yang terjadi di sekitar mereka dalam masyarakat di mana agenda palsu orang Farisi berusaha untuk menghancurkannya. Baiklah kita memiliki kepekaan terhadap lingkungan kita, pemeliharaan akan alam dan lingkungan hidup kita, terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan, terhadap kualitas iman yang semakin merosot, dan mengambil langkah konkret untuk melakukan yang terbaik sebagai tanda keprihatinan kita akan kehadiran Allah di tengah lingkungan dan sesama di sekitar kita. Semoga demikian. Amin.